Kedua, ini yang paling penting, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Saya ulang, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya, salat Jumat dapat diganti dengan salat zuhur. Karena salat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang, sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya, haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah salat 5 waktu atau rawatib, salat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Jelas poin yang kedua. Jadi kalau memang sudah ada diketahui positif atau bahkan kemungkinan kuat suspek yang diduga sangat kuat terkait dengan corona, maka ini jelas ya, fatwanya sangat jelas, jangan melibatkan diri dalam proses pelaksanaan ibadah berjamaah, baik Jumat, salat fardu ditunaikan berjamaah di masjid, atau salat-salat sunnah yang ditunaikan dengan sifat berjamaah terbuka. Fatwa ini sangat jelas, mudah dipahami, landasan hukumnya kuat. Bahkan kalau boleh kita memberikan bandingan yang sangat ringan, dalam situasi badai saja, ada hujan lebat, dingin, ya, itu bahkan muadzin mengumandangkan azan dengan satu kalimat membolehkan masyarakat untuk sholat di rumah karena khawatir terkena badai ketika akan ke masjid. Maka bagaimana dengan kondisi orang tertular virus dan bisa menularkan pada orang lain? Atau bahkan dalam konteks lain, ya, orang yang safar saja, perjalanan jauh, dengan keadaan safarnya dia bisa mengganti Jumat dengan zuhur karena kesulitan menunaikannya. Maka bagaimana dengan orang terkena virus yang membahayakan pada dirinya dan bahkan membahayakan orang lain di sekitarnya? Ini sangat mudah dipahami dan tidak perlu banyak ditafsirkan. Jadi kalau memang dampaknya pada wilayah yang sudah terjangkiti, kemudian orangnya diketahui banyak di situ terkena virus juga, maka hukum menunaikan ibadahnya itu bisa diganti dari yang aspek berjamaah di masjid, bahkan Jumat menjadi berjamaah di rumah, atau mungkin Jumat diganti dengan zuhur sesuai dengan fatwa yang disampaikan. Tapi fatwanya belum selesai sampai di sini. Jadi kalau kita mengambil yang kedua ini saja, maka nanti akan banyak ditafsirkan dengan ya, masjidnya ditutup, Jumatnya tidak ditunaikan, ya, baru secara umum. Sedangkan kondisi belum selesai disampaikan. Ya, fatwa nomor 3, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan salat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah salat 5 waktu atau rawatib, tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Jadi kalau poin 2 tadi khusus bagi yang terkena, maka yang poin ketiga A itu menunjuk kepada kita yang tidak terkena, tapi kita tinggal di wilayah yang diduga banyak terjangkit dan menyebar virus corona. Sehingga menjadikan kita khawatir kalau keluar itu bisa terdampak, terkena, dan bahkan berpotensi menularkan pada yang lain. Dan ini pun sangat dipahami. Jadi kalau Anda tinggal di wilayah-wilayah tertentu yang memang informasi dari pemerintah setempat menyampaikan ini sudah darurat, sudah bahaya, diketahui kemudian tersebar, maka hukum fatwa ini berlaku. Ya, dan jangan dipaksakan. Salat di rumah, ya, itu biasa saja. Jadi kalau kita tidak salat di masjid, itu biasa. Ya, dalam kondisi seperti poin nomor 3A ini. Yang tidak boleh itu tidak salat. Itu poin pentingnya. Jadi kalau memang di tempat kita ditemukan situasi, diketahui banyak terjangkit, jangan paksakan situasi datang ke masjid. Ya, bahkan boleh Jumatnya gugur dan diganti dengan zuhur. Dan pahalanya sama dengan ketika kita menunaikan di masjid. Ya, saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah menyampaikan, "Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan." Kalau ada seorang yang sakit atau bahkan sedang perjalanan jauh, dia tidak bisa menunaikan ibadah rutin seperti biasanya, maka apa yang dia tunaikan pada saat itu dihukumi sama pahalanya dengan kebiasaan dia semula. Saat sehatnya, saat normalnya. Anda saat safar,
kemudian menunaikan yang sempurna jadi qasar, zuhur 4 jadi 2, sunnah tidak dikerjakan, padahal sebelumnya biasa Anda tunaikan. Maka kalaupun Anda kerjakan qasar, sunnah tidak dilakukan, tetap pahala dituliskan sempurna seperti kebiasaan Anda. Anda yang rajin ke masjid, kita yang biasa Jumatan, karena kondisi ini tidak memungkinkan ke masjid, dan tidak kita tunaikan berjamaah di masjid, kita tunaikan di rumah untuk menjaga diri pada aspek yang sangat penting, maka pahalanya pun sama dengan Anda mendatangi tempat ibadah itu. Tapi kalau Anda memaksakan diri sampai tertular atau menularkan pada orang lain, maka bukan hanya berpeluang keliru, tapi berpeluang juga dosa di dalamnya. Fatwanya belum selesai. Pada poin B, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah. Tolong disimak baik-baik. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 seperti tidak kontak fisik langsung, bersalaman, berpelukan, cium tangan, kemudian membawa sejadah sendiri dan sering membasuh tangan dengan sabun. Nah, ini penting dibacakan bagian kedua ini supaya kita mengetahui ya, bahwa fatwanya belum selesai. Jadi kalau di wilayah kita berdasar keterangan dari aparatur setempat, ya pemerintahan setempat menyampaikan di wilayah ini baik, di wilayah ini diduga kuat belum tersebar atau kecil kemungkinannya, maka kita berjamaah seperti biasa. Jadi tidak harus menutup tempat ibadah. Jumat berlangsung, ya ibadah 5 waktu berlangsung, dan kehati-hatian tadi kita lakukan, ya kita hindari kontak fisik secara langsung, bersalaman, atau kemudian tadi membawa sejadah sendiri, menggunakan hand sanitizer, ya. Nah, itu kita lakukan. Tapi jangan latah kemudian masjid ditutup, Jumat tidak ada, sehingga seakan-akan sunyi dari ibadah. Nah, hanya mungkin di fatwa ini juga, ini kami mengusulkan. Ya, kami mengusulkan kepada pemerintah di daerah-daerah setempat dengan berkoordinasi dengan pusat, ini mungkin menyampaikan kepada masyarakat transparansi data yang terbuka. Sehingga tidak terjadi kepanikan di masyarakat dan mengetahui tempat ini ada suspek, tempat ini aman. Sehingga dengan itu masyarakat mudah untuk bisa menentukan sikap sehingga tidak hadir kepanikan. Nah, saya tidak tahu nih tempat saya aman atau tidak. Nah, karena itu kita aktif untuk bisa bertanya apakah di tempat kita situasinya seperti apa, amankah atau kurangkah atau berbahayakah.